新年快乐，恭喜发财. Selamat tahun baru, semoga Anda makmur di tahun ini. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi dengan Mbak V. Kita baca buku The Hidden Secret. Untuk kali ini kita sudah sampai di bab 6, yaitu tentang integritas. Oke, bab 6 tentang integritas ada di halaman 105. Rahasia 6, integritas, halaman 105. Oke, kita langsung baca saja ya. Rahasia 6, integritas. Hukum rimba terjadi di luar sana, Dok. Semua orang tahu itu, kata seorang pasien yang mengalami masalah keuangan kepada saya. Jika saya tidak berkompromi dan mengambil jalan pintas dan melakukan sedikit perubahan di sana-sini, saya tak akan bisa melakukan apa-apa di pasar. Mari kita kaji masalah ini dan melihat apa yang terlibat di sana. Ilusi pertama pasien itu adalah ia harus berkompromi karena hampir bangkrut. Yang benar adalah ia hampir bangkrut karena selama ini telah berkompromi pada prinsip-prinsip integritas. Itulah sebabnya bisnisnya berada dalam masalah. Bagaimana dengan persaingan? Itulah yang disimpulkan oleh analogi dunia bisnis dengan sebuah rimba. Yang benar dari masalah ini adalah kesuksesan itu relatif mudah. Kesuksesan adalah ketepatan mengatasi ilusi tentang apa itu kompetisi. Pertama-tama, tak ada kompetisi real yang bisa dibicarakan. Apa yang saya maksudkan? Dalam dunia orang-orang yang berkomitmen pada keunggulan, yang tak berkompromi pada integritas, dan yang memegang prinsip tak ada persaingan, hanya ada sedikit orang di puncak piramida, sehingga mereka yang berada di puncak mampu menentukan langkahnya sendiri. Jika kita seorang mekanik terbaik, apakah kita punya masalah dengan persaingan? Tidak. Justru masalahnya adalah kita akan kewalahan menerima tawaran pekerjaan. Setelah pelanggan mengetahui kualitas dan keunggulan kita, mereka tak akan pernah puas dengan siapapun yang standarnya di bawah kita. Apakah yang saya maksud dengan keunggulan? Excellence adalah keahlian, expertise. Apakah keunggulan adalah kemampuan yang luar biasa? Tidak, bukan seperti itu. Pelanggan akan menerima semua kompromi dalam pengharapan mereka jika mereka tahu bahwa mereka mendapatkan kejujuran dan integritas sebagai balasannya. Mereka akan memaafkan semua jenis kesalahan kita jika kita bekerja secara legal dan benar-benar bersikap jujur. Mereka mungkin sedikit kecewa, tetapi mereka tak akan berpindah ke tempat lain. Asalkan mereka mengetahui kejujuran dari niatan kita. Misalnya, jika kita mendapatkan kontrak sebuah proyek dan setelah itu kita tak bisa menyelesaikan proyek seperti yang kita harapkan karena kita salah membuat perhitungan, pelanggan akan memaafkan kita jika kita berkata, agar tetap sesuai dengan harga kontraknya, kita harus berkompromi pada kualitas bahan tertentu. Izinkan pelanggan memiliki opsi keputusan ini. Dengan begitu, mereka tak bisa menyalahkan kita atau merusak reputasi kita di kemudian hari. Sebaliknya, kita akan membangun reputasi yang baik. Reputasilah yang membangun kesuksesan. Ya, reputasi. Ada rahasia di dalam reputasi. Kita tak perlu memeras otak untuk memenangkan persaingan. Reputasi kita akan melakukannya dengan mudah. Ini tidak berarti bahwa gimmick marketing, publisitas, dan sejenisnya tidak dibutuhkan. Mari kita ingat bahwa semua itu hanyalah penarik perhatian.
Begitu kita mendapatkan perhatian dari pelanggan potensial, kita harus menindaklanjutinya dengan integritas, kualitas, dan kekhasan yang tak bisa diciptakan kecuali jika kekhasan itu benar-benar ada di dalam diri kita. Kesuksesan sejati begitu mudah dan tanpa upaya. Menyedihkan melihat orang-orang di luar sana berjuang membanting tulang, menjual diri mereka ke kanan dan ke kiri, mencoba untuk sukses. Masalah mereka adalah mereka berpikir bahwa kesuksesan berada di luar sana. Kesuksesan terjadi secara otomatis bagi seseorang yang telah memiliki kepastian dan kesuksesan dalam dirinya. Kepastian akan kesuksesan adalah sikap batin. Begitu kita memiliki sikap itu, kesuksesan terjadi secara otomatis. Bukankah kesuksesan menghasilkan banyak uang? Bukankah kesuksesan adalah anggapan umum? Kesuksesan bisa disertai atau tidak disertai dengan menghasilkan banyak uang. Bagi mereka yang sukses, uang tidaklah terlalu penting. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita sepenuhnya puas dan bahagia dengan kesuksesan kita, seberapapun uang yang kita hasilkan hampir tidak relevan? Kita sudah merasa cukup membayar tagihan kita dan mengupayakan standar hidup yang layak untuk diri sendiri, dan tak perlu melakukan hal yang aneh-aneh untuk menghasilkan banyak uang, yang sebenarnya merupakan kompensasi karena kurangnya rasa sukses. Jika menghasilkan banyak uang menjadi motivasi kita, itu berarti kita tidak memiliki kunci kesuksesan. Sebenarnya uang adalah pengganti bagi kepuasan yang didapat orang-orang sukses dari setiap pekerjaan atau operasi yang berjalan baik bagi mereka. Banyak kesuksesan terbesar dan paling membahagiakan saya tidak memberi saya keuntungan finansial sama sekali. Ketika kesuksesan adalah sesuatu yang berada di dalam diri, kita tidak memerlukan apapun di luar sana. Menghasilkan banyak uang pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi di luar sana. Paling banter itu memberikan beberapa kenyamanan dan kesenangan ekstra dalam hidup. Dan mungkin validasi tentang akurasi teori finansial seseorang dalam satu masalah tertentu. Kepuasan dan perasaan sukses bisa lengkap dan total tanpa apapun yang terjadi di luar sana. Itulah yang saya maksud dengan mentransendensikan dunia, dengan tidak lagi bergantung pada efek dunia dan korban dari apa yang ada di luar sana. Orang-orang sukses memiliki begitu banyak area kepuasan, sehingga mereka tidak memiliki kerentanan apapun. Jika hasil yang diharapkan tidak terjadi, mereka tak akan bereaksi secara emosional. Mari kita lihat contoh dari kehidupan pribadi dan profesional saya sendiri. Untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang saya bicarakan, ini sebenarnya banyak diketahui publik, hingga semua akan tahu saya tidak mengada-ada demi penulisan buku ini. Satu penyakit neurologis yang parah muncul di antara para pasien yang memakai obat penenang tertentu yang disebut fenotiazin. Gangguan melumpuhkan ini yang disebut tardive dyskinesia tidak bisa dipulihkan pada sekitar 5% pasien, seringkali bersifat progresif. Ini disertai dengan gerenjotan wajah, gerakan tubuh, kedutan, dan gerakan ritmis seperti mulut kelinci, yang semuanya terjadi tanpa disadari. Gangguan ini telah menyibukkan profesi psikiatri karena menimbulkan banyak dilema, tidak hanya bagi pasien melainkan juga dokter, termasuk kasus malpraktek dan tragedi yang tak berujung.
Jika dokter gagal menangani pasien yang sakit parah dengan obat-obat penenang utama, ia bisa disalahkan dan dituntut karena perawatan yang tidak tepat dan gagal untuk mengobati sesuai dengan standar komunitas yang berlaku. Jika dokter memberi para pasien obat-obatan tersebut sebagaimana yang dibutuhkan oleh kondisi mereka, dan mereka mengalami tardive dyskinesia dalam kurung yang terjadi pada 25 hingga 50% pasien yang mengkonsumsi obat tersebut, ia kemudian bisa dituntut karena para pasien mengalami efek samping neurologis yang melumpuhkan dari obat yang dikonsumsinya. Ibarat buah si malakama, ia dikutuk jika melakukannya, pun dikutuk jika tidak melakukannya. Menciptakan dilema etis, moral, prosedural, dan profesional yang tak ada habisnya. Tardive dyskinesia juga menempatkan industri farmasi dalam resiko, merusak citra profesi dan menaikkan tingkat asuransi malpraktik, membahayakan hubungan pasien dokter dan secara umum menciptakan bencana profesional. Alasan untuk mendeskripsikan contoh ini adalah untuk memberikan paparan tentang pentingnya masalah tersebut. Sejauh ini profesi tersebut belum bisa menyelesaikannya secara penuh. Ada banyak sekali makalah dalam literatur profesional yang berspekulasi tentang mekanisme-mekanisme dasar dan biokimia hipotesis. Saya telah berpraktek klinis selama 35 tahun saat itu dan memiliki salah satu praktek psikiatri terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 60-an saya pernah mendengar bahwa menggunakan vitamin dalam menangani pasien dan menghilangkan gula dan pemanis dari vitamin tersebut akan sangat bermanfaat. Saya pun melakukannya. Saya tidak melakukan ini sebagai pengganti pengobatan umum yang sudah terbukti. Saya melakukannya sebagai tambahan. Saya memberitahu orang-orang yang makan banyak gula bahwa pankreas mamalia tidak tercipta untuk mencerna gula rafinasi, refined sugar. Bahkan tidak untuk binatang lainnya kecuali mungkin beruang madu dan beberapa hewan lainnya. Selama jutaan tahun evolusi biologis tubuh mamalia, pankreas tak pernah menangani input gula yang besar. Saya telah mendengar bahwa dosis besar vitamin tertentu seperti B6, B3, C dan E bermanfaat bagi pasien dengan gangguan seperti skizofrenia dan berbagai kecanduan termasuk alkoholisme, epilepsi, dan depresi. Dan saya meneruskan informasi ini kepada para pasien saya. Saya juga belajar bahwa banyak simptom psikiatrik berasal dari alergi pada beberapa makanan yang dimakan orang. Melalui eksperimentasi, makanan-makanan itu bisa dihilangkan. Dan ternyata benar, faktanya sakit kepala migrain saya berkurang 50% dengan menghilangkan susu. Kolitis saya juga hilang. Kelelahan dan depresi berkala lenyap dari hidup saya dengan meninggalkan gula dan manisan. Untuk manfaat pribadi yang profesional, saya menemukan pentingnya nutrisi untuk gangguan fisik, psikosomatis, emosional, dan psikiatri. Ini tampak masuk akal, bukan? Kewajiban dokter adalah melakukan hal terbaik untuk pasiennya. Saya selalu memiliki apa yang saya sebut sebagai filosofi keranda. Yang saya maksudkan adalah pada momen-momen terakhir kehidupan, kita semua akan dihadapkan pada penilaian apakah kita telah melakukan yang terbaik atau tidak dalam hidup. Dan demikianlah komitmen saya kepada pasien. Saya selalu merasa bahwa ada momen-momen terakhir saya akan sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan demi orang lain. Anehnya, kolega-kolega profesional saya tampak kesal dengan fakta bahwa
Saya menggunakan banyak vitamin dan mencegah orang memakan berbagai makanan. Ini dianggap sangat kontroversial dan menuai kecaman. Batin saya berkata, saya tak peduli apa yang mereka pikirkan. Saya tak peduli penilaian orang pada tindakan saya yang tidak populer. Saya meyakini bukti di depan mata saya. Para pasien berusaha pulih dari kecanduan alkohol, misalnya mengalami sakau yang terus-menerus. Segera setelah saya melarang mereka makan gula dan manisan dan memberi mereka vitamin dosis tinggi, sakau mereka berhenti. Saya memiliki beberapa pasien depresi yang secara berkala harus menjalani terapi kejut listrik selama bertahun-tahun. Akan tetapi, mereka segera pulih ketika menghilangkan gula dan manisan dari makanan mereka. Saya memiliki beberapa pasien paranoid dan delusional. Ketika saya menambahkan vitamin B6 dan melarang mereka makan kentang, paranoia pun menghilang. Lalu, apa yang harus saya yakini? Kritik dari kolega-kolega saya atau pengakuan positif dari pasien saya? Saya meyakini bukti dari para pasien saya. Akhirnya saya dikenal di seluruh dunia dan memiliki praktek yang mengejutkan. Saya merawat pasien dari seluruh penjuru dunia. Mereka biasanya sudah mengantri di bandara udara di Paris, Roma, dan tempat-tempat lainnya, menunggu ada tempat di rumah sakit untuk bisa menampung mereka. Saya memiliki 12 sekretaris dan 10 saluran telepon. Namun saya tidak tertarik pada kesuksesan. Saya tidak tertarik untuk menghasilkan banyak uang. Tak ada yang lebih terkejut daripada saya ketika semuanya mulai terjadi dalam skala besar. Para dokter mulai datang dari seluruh dunia untuk meminta saya mengajari mereka metode yang saya gunakan. Pasien yang telah sakit selama bertahun-tahun datang dan dalam waktu 30 hari akan baik-baik saja dan kembali pulang ke rumah. Itu mengesankan banyak orang. Karena itu pasien-pasien berdatangan dari banyak tempat. Organisasi-organisasi mulai terbentuk untuk mendukung penyembuhan semacam ini. Pada saat itu ada kelompok dokter yang melakukan ini dan kami mendapatkan banyak pertanyaan sehingga saya menghabiskan banyak waktu untuk menulis surat. Saya berkata kepada kolega-kolega saya, Anda tahu, kita harus menulis buku pegangan untuk menjelaskan kepada publik apa yang kita lakukan, agar kita tak perlu terus menulis surat yang menjelaskan dan mengajari mereka satu persatu, yang menghabiskan banyak waktu. Kita hanya perlu sebuah buku untuk mereka dan berkata, ini yang perlu dibaca. Mereka semua setuju. Seperti yang sering terjadi dalam situasi seperti itu, mereka pun menunjuk saya untuk menulis buku tersebut. Saya melakukannya dan meminta semua rekan saya untuk berkontribusi dalam setiap babnya. Salah satu ilmuwan paling terkenal di dunia dan satu-satunya orang yang hidup pada waktu itu yang telah memenangkan hadiah Nobel 2 kali menulis kepada saya dan bertanya, apakah ia bisa menjadi koeditor buku itu dan menulis sebuah bab di sana? Setelah buku kami tulis, seorang lelaki kaya yang keluarganya mendapat manfaat dari perawatan ini secara spontan beriklan satu halaman penuh di majalah Science, tempat ia menerbitkan ulasan yang sangat positif untuk memperkenalkan metode penyembuhan ini ke dalam kesadaran komunitas ilmiah. Dalam contoh ini kita melihat prinsip bahwa ketiadaan kompromi terhadap integritas membawa kemasyhuran, profit tak terduga, berbagai penghargaan dan permintaan wawancara yang tidak berkesudahan. Saya akhirnya menulis beberapa artikel tentang pekerjaan saya di media-media besar di Amerika Serikat. Saya muncul di banyak acara televisi termasuk The Barbara Walters Show, The McNeil,
Her News Hour, dan lain-lain. Ada banyak permintaan artikel, makalah, buku, ceramah, dan penampilan di depan publik. Namun itu bukanlah akhir dari cerita. Selama tahun-tahun ketika terjadi peningkatan kasus tardive dyskinesia, tak ada pasien saya yang mengalaminya. Sebuah rujukan melaporkan kejadian 50% pasien pengguna obat penenang mengalami penyakit yang melumpuhkan ini, yang seringkali tak bisa diobati dan tak bisa dinormalkan lagi. Karena ukuran praktik saya, mungkin saya telah merawat lebih banyak pasien pengguna obat penenang daripada kebanyakan psikiater di Amerika Serikat. Saya merawat 1000 pasien rawat inap dengan vitamin berdosis sangat tinggi. Tak satu pun dari mereka menderita tardive dyskinesia. Juga tak ada pasien di klinik yang saya jalankan pernah mendapatkannya. Jumlah totalnya mungkin 15.000 hingga 20.000 pasien. Tak ada satupun kasus tardive dyskinesia yang pernah muncul. Saya berpikir ini adalah penemuan yang cukup menakjubkan. Akan banyak psikiater yang bermanfaat untuk mengetahuinya. Saya melakukan sebuah penelitian di mana saya menerbitkan hasil-hasil pencegahan tardive dyskinesia dengan cara sederhana, menambahkan vitamin ke dalam pengobatan. Saya menerbitkan makalahnya tahun 1983. Mempresentasikannya kepada komunitas medis pada tahun 1984 dan 1985, dan tak ada yang memperhatikan. Sekelompok pasien pendukung pengumpulan dana dan benar-benar membayar iklan psikiatrik jurnal, dan sebuah perusahaan obat menyediakan cetak ulang gratis, namun tak ada yang meminatinya. Saya melipat gandakan upaya saya dan memperluas penelitian. Saya juga memasukkan studi tentang praktik 80 kolega saya yang menggunakan vitamin dosis tinggi dan diet bebas gula. Kami melaporkan 58.000 pasien kami akan menerbitkan sebuah makalah pada tahun 1986 dengan judul The Prevention of Tardive Dyskinesia. Setelah itu saya memperluas studi selama 3 tahun lagi. Pada tahun 1989 saya menerbitkan sebuah makalah tentang keberhasilan pencegahan tardive dyskinesia pada 61.000 pasien selama 20 tahun yang dirawat oleh 80 dokter berbeda. Saya berpikir, mengingat beratnya masalah tardive dyskinesia, tentu itu akan menarik perhatian. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan makalah itu ditolak oleh semua jurnal tradisional. The American Journal of Psychiatry pun tidak tertarik. Archive of Psychiatry pun tak tertarik. Mengapa? Saya menggunakan vitamin, bukan? Sepertinya itu semacam kejahatan di dunia ilmiah. Karena kausalitasnya yang terbalik, reverse causality, benar-benar diglamorisasi oleh penelitian double blind dengan statistik mewah yang didukung dana penelitian besar-besaran yang dilakukan seorang asisten profesor di suatu universitas entah di mana. Sementara saya tak bisa menerbitkan makalah ini. Jurnal-jurnal penuh dengan artikel tentang pengujian dan hasil yang samar-samar, yang menghabiskan banyak uang. Artikel-artikel ini berasal dari dana penelitian yang besar. Sementara itu, penelitian saya mencakup 61.000 pasien selama 20 tahun, menghasilkan 3 makalah yang diterbitkan tanpa ada yang mendanai sama sekali. Di sini saya punya jawaban untuk masalah mengejutkan yang menimpa 1 juta orang Amerika yang menderita tardive dyskinesia. Profesi kami mengalami pelecehan oleh kasus-kasus malpraktek.
dan tak ada yang tertarik dengan penelitian ini. Saya mengirimkan salinan makalah kepada semua orang di bidang yang saya pikir akan tertarik, termasuk semua perusahaan farmasi. Dalam hal kesuksesan duniawi, bisa dikatakan usaha saya ini adalah kegagalan total. Saya tak menghasilkan banyak uang. Upaya itu tidak menciptakan kemasyhuran atau kekayaan, bahkan tidak memberi saya piala apapun. Saya yakin suatu hari nanti di suatu tempat, seorang asisten profesor di suatu universitas akan menerima dana penelitian besar dan menerbitkan sebuah makalah tentang segelintir pasien yang pulih dari tardive dyskinesia karena vitamin. Orang itu akan menjadi terkenal di dunia dan mereguk pujian dan mendapatkan banyak piala karena telah menemukan obat untuk penyakit tersebut. Sekarang, apakah itu mengganggu saya? Jawabannya tentu tidak. Saya melakukan penelitian ini bertahun-tahun lalu untuk kepuasan batin saya sendiri. Saya berusaha sebisa mungkin agar kolega-kolega saya menyadarinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban moral, profesional, dan etis saya kepada pasien, keluarga mereka, dan dunia. Pekerjaan saya telah selesai. Sejauh ini tak ada yang terjadi di luar sana. Tak ada pengakuan, tak ada uang, tak ada laba, tak ada gelar, dan tak ada piala. Sebenarnya saya harus mengeluarkan biaya beberapa ratus dolar dan saya menjadi lebih miskin daripada lebih kaya. Lalu bagaimana perasaan saya tentang hal itu? Saya merasa benar-benar puas. Apakah saya berharap dunia psikiatri memberi perhatian? Apakah saya berharap semua pasien mendapat manfaat dari ini? Apa saya berharap tardive dyskinesia bisa berhenti? Tentu saja. Apakah saya masih berharap itu terjadi? Ya. Dan jika itu terjadi, tentu saja saya akan senang. Namun perasaan batin saya tidak bergantung pada itu sama sekali. Pengalaman yang saya alami telah paripurna dan total dalam diri saya. Apapun yang terjadi di luar sana hanyalah menambahkan buah ceri di atas kue saya yang sudah enak. Tapi itu bukanlah yang utama, hanya tambahan. Kebahagiaan saya tidak akan berkurang. Tak ada pasien saya yang menderita penyakit ini. Saya tak pernah dituntut oleh seorang pasien pun karena menderita penyakit itu. Saya beristirahat dengan tenang, nyaman, dan damai. Pelajaran dasar yang ingin saya bagikan adalah kesuksesan terjadi ketika kita tidak berkompromi terhadap integritas demi apapun. Dalam kesuksesan sejati tak ada penundaan waktu. Ganjarannya bersifat instan serta-merta sehingga seluruh proses yang dijalani adalah ganjaran itu sendiri. Kesuksesan adalah perasaan baik tentang apa yang kita lakukan. Kita pasti tahu perasaan damai dan puas ketika kita pergi tidur setelah menyelesaikan sebuah proyek dengan sangat baik. Tak ada yang benar-benar terjadi di luar sana. Bos belum mendapatkan laporan pekerjaan hebat kita. Keluarga belum melihat apa yang telah kita lakukan. Tetangga apalagi. Namun seperti bertanam dengan baik di sebuah kebun, ketika kita pergi tidur di malam hari, kita tahu hanya masalah waktu sebelum bunga mekar dan sayur mayur menghijau subur. Kebun akan menghasilkan buah dan sayuran yang baik setelah ditanami dan dirawat dengan tepat. Menyaksikannya tumbuh hanyalah tambahan dari kepuasan batin kita. Namun bukan itu sumber kepuasan batin kita. Seperti yang saya katakan di awal bab ini, tak
Tak ada kompensasi bagi mereka yang berada di puncak piramida. Restoran terbaik di kota tak perlu bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Justru pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk mendapatkan tempat. Mekanik terbaik di kota tak harus mencari pekerjaan. Justru mereka yang kewalahan mendapatkan tawaran pekerjaan. Integritas adalah sebuah pintu yang pasti membawa kita menuju kesuksesan. Bahkan integritas adalah pintu terbuka dengan makna yang sesungguhnya. Saya menyadari hal ini selama bertahun-tahun saya memiliki pekerjaan tanpa akhir untuk membayar biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi kedokteran yang saya masuki. Setelah Perang Dunia Kedua, ada pengangguran besar-besaran akibat kembalinya para veteran perang ke masyarakat. Semua orang pergi ke 52-20 Club dan mendapatkan tunjangan pengangguran $20 seminggu selama 52 minggu. Karena tampaknya tak ada pekerjaan yang tersedia pada saat tidak ada pekerjaan tersedia, saya mendapatkan 3 pekerjaan secara bersamaan. Salah satunya adalah menyisir dari rumah ke rumah untuk memperbaiki atap atau siding rumah. Jika Anda tahu tentang kerja memperbaiki atap dan siding dari rumah ke rumah, Anda akan tahu bahwa itu adalah profesi yang paling kasar, paling sulit dan paling banyak menghadapi tekanan, tipuan dan omelan pelanggan. Pada saat saya mengalaminya, kerja semacam itu sangat banyak dilakukan karena pengangguran yang meningkat. Banyak orang membunyikan bel pintu untuk menawarkan jasa perbaikan. Resistensi pelanggan sangat besar, terutama di kota seperti Milwaukee, Wisconsin, yang pada dasarnya konservatif. Mencoba menawarkan jasa pekerjaan dengan cara ini bagikan mencabut gigi. Kami yang melakukannya bisa mengetuk 50 pintu dan tak ada hasil sampai kelelahan di pinggir jalan. Banyak yang berhenti dalam keputusasaan. Pekerja-pekerja baru tak bertahan lebih dari seminggu. Saya bisa mengatakan pergantian pekerja setidaknya mencapai 95%. Kami berjalan kaki dari blok ke blok dan bekerja sepanjang pagi, siang, dan malam tanpa hasil. Kami seperti memasuki rimba raya. Kompetisi yang sengit, penawaran jasa dan cara yang licin, penawaran jasa dengan tekanan yang tinggi, kawasan-kawasan yang terlalu banyak pekerja serupa, resistensi pelanggan yang sangat besar, dan kepastian kesuksesan yang bergantung pada apa yang di luar sana. Hampir tak ada kesuksesan dalam upaya ini. Namun apa yang terjadi pada saya justru sebaliknya. Faktanya, saya menghasilkan lebih banyak uang daripada siapapun di seluruh kelompok. Saya memulai pekerjaan saya pada pagi hari dan selesai pada siang hari ketika saya berlanjut ke pekerjaan berikutnya. Setelah itu saya berlanjut ke pekerjaan ketiga. Apa rahasianya? Saya memperhatikan bahwa semua sales tampak sama. Mereka memakai jaket, kemeja putih dan dasi, dan sangat sering dengan sebuah koper. Mereka akan membunyikan bel pintu dan pemilik rumah akan melihat seorang sales di luar. Tuan rumah akan menjulurkan kepala keluar jendela dan berkata, "Kami belum perlu, tidak sekarang ya." Saya belajar bahwa citra seorang sales kurang memiliki integritas. Apa yang saya lakukan adalah kebalikannya. Saya mengenakan terusan yang sedikit kotor dan kemeja pekerja berwarna biru. Saya membawa obeng dan palu tergantung di ikat pinggang. Wajah saya agak kotor, rambut saya sedikit kusut, penggaris 6 inci dan pensil terlihat di saku. Saya pun membawa kotak peralatan alih-alih koper. Itulah citra seorang pekerja kerah biru.
blue collar worker. Pekerja kerah biru memiliki integritas dan citra yang tidak mengancam dalam benak orang Amerika konservatif. Dan tahukah Anda, pintu-pintu itu terbuka secara otomatis di blok-blok di mana penjual lainnya tak bisa masuk ke dalam satu rumah pun. Saya masuk ke setiap pintu. Saya mengatakan kepada orang-orang bahwa saya memiliki beberapa material bagus yang tersisa dari pekerjaan lain yang telah saya lakukan di lingkungan itu. Saya perhatikan atap mereka rusak, dan saya memiliki material ekstra ini untuk memperbaiki atapnya. Jika mereka mau, saya akan memperbaiki atap rumah mereka. Jelas, mereka tidak membutuhkan atap yang sama sekali baru, dan saya pun bukan sales. Tapi pertahanan mereka akhirnya jatuh. Akibatnya, kami berbicara langsung pada pokoknya. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan menggunakan biaya untuk bahan dan tenaga kerja. Semua setuju tanpa membantah. Tak ada yang menggerundel pada kami yang mencari nafkah dengan jujur. Saya tak pernah menggunakan teknik penawaran dengan tekanan yang tinggi. Saya tak pernah berpromosi, mendistorsi, berkilah atau membuat janji palsu. Dan saya tak pernah memberikan atau menakut-nakuti mereka dengan kontrak untuk ditandatangani. Saya mengatakan kepada mereka bahwa 50% upah dibayarkan ketika pekerjaan sudah berjalan separuh dan sisanya ketika selesai. Tak ada yang pernah mengeluh dengan pengaturan itu. Dalam sedikit kasus, saya harus memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak melakukan pembayaran akhir, saya akan mencopot atapnya. Itu akan mengubah pikiran mereka, bahkan meskipun merugikan saya akan melepas semua sirap atapnya lagi, karena saya berhutang pada diri saya sendiri. Ini bukan balas dendam, sebaliknya, itu karena saya berhutang pada diri saya sendiri. Dalam bisnis sekarang, kita akan bertanya-tanya, jika kita tidak memiliki kontrak yang mengikat atau kekuatan hukum untuk menggugat, bagaimana kita akan bekerja dengan mendapatkan keuntungan? Jawabannya adalah, jika itu satu-satunya cara agar kita bisa bekerja dan mendapatkan keuntungan dari pelanggan, kita tidak seharusnya berbisnis dengan mereka. Oke, selesai di halaman 121. Nah, kita akan berjumpa kembali Sabtu depan di jam yang sama 19.00, insya Allah, kalau tidak ada jadwal obrolan Mbak Afi dengan narasumber. Di minggu depan kita memasuki rahasia 7, 5% dan keserakahan, ada di halaman 123. Oke, saksikan besok Mbak Fe akan obrolan live Instagram lagi bersama Bunda Sofi Balkis, MPC Psikolog, untuk kita ngobrol-ngobrol soal orang tua dan anak, parent coaching, di jam 19.15 sampai 20.15. Oke, terima kasih sudah menyaksikan baca buku The Hidden Secret, penulis Dr. David R. Hawkins. Terima kasih, selamat malam, thank you and I love you.